Bab 1101. Di ruang di relung terdalam dari medan kesadaran saat itu, Jonathan duduk bersila di dunia seputih salju, memahami pertempuran di luar sana. Itu adalah otoritas yang diberikan kepada Jonathan oleh Seboxia setelah dia mengambil alih tubuh pria itu. Dia bisa menyaksikan pertempuran di luar, tetapi tidak memiliki hak untuk ikut campur. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang menonton film hologram. Dia dapat melihat seluruh pertempuran antara Seboxia dan Ivanov dengan jelas. Pertempuran alam ilahi telah menghilangkan batasan mantra sepenuhnya. Dalam sekejap mata, pertempuran antara Seboxia dan Ivanov dimulai. Meskipun Jonathan memiliki sisa-sisa kekuatan hidup Seboxia di dalam dirinya saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang memastikan kelangsungan hidupnya. Ketika dia terlibat dalam pertempuran, dia masih menggunakan tingkat kultivasinya sendiri. Namun, Seboxia memberinya pemahaman tentang kekuatan menakutkan dari prinsip of life saat itu. Di seluruh dunia, prinsip of life bisa mendominasi segalanya. Seboxia memberikan kehidupan baru pada benih dan rimpang di sekelilingnya sebelum menggunakannya. Bahkan daun dan benih rumput di hutan di sekitarnya memperoleh kehidupan baru di bawah banjir kekuatan kehidupan, berubah menjadi senjata mematikan. Setelah manipulasinya, tanaman yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ivanov. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya bermaksud mengiris tanaman itu menjadi pita. Baru pada saat itulah Jonathan menyadari bahwa keajaiban tanaman yang mekar dan hidup kembali dengan setiap langkah yang diambil Seboxia bukanlah mitos belaka bagi generasi selanjutnya. Sebaliknya, itu adalah pemandangan nyata yang terjadi dalam kenyataan. Ivanov, yang berada di seberang pria itu, menggunakan metode yang jauh lebih dominan. Dia menggunakan prinsip of strength. Itu adalah prinsip yang tidak pernah dibayangkan Jonathan akan ada. Prinsip dengan aturan seperti itu telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Faktanya, bahkan teknik naga suci kuno tidak memiliki catatan tentang prinsip kekuatan. Itu adalah prinsip yang bisa mengendalikan gravitasi lokal. Satu tarikan jari dari Ivanov membuat tanaman yang tumbuh subur itu hancur, ditarik oleh gravitasi. Metodemu tidak efektif untuk melawanku, Seboxia. Ivanov menyatakan dengan dingin. Ketika tanaman-tanaman itu jatuh ke tanah, semua tanaman dalam radius 100 meter segera berubah menjadi lumpur hijau, seolah-olah ditekan oleh sebuah piringan yang tak terlihat. Detik berikutnya, sosok Ivanov melintas di atas hamparan lumpur. Setelah itu, wajahnya muncul di hadapan Seboxia. Dengan kekuatan mengerikan yang berpusat pada tinjunya, dia meninju dada Jonathan dengan keras. Bang! Sebuah bunyi gedebuk pelan terdengar, dan sebuah lubang menganga terbentuk di dada Jonathan. Dagingnya yang hancur, milik prinsip of strength, berubah menjadi darah dan menyembur dari punggungnya. Meskipun begitu, Seboxia tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Selain itu, dia bahkan tersenyum di wajahnya. Anda bermaksud membunuh, Tuan Ivanov. Menyaksikan adegan seperti itu, Jonathan sudah sangat terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, tubuh, dada, dan sistem peredaran darahnya saat ini benar-benar hancur. Dalam keadaan normal, dia pasti sudah mati. Hanya kehadiran seseorang yang kuat seperti Seboxia yang membuatnya tetap hidup. Jika itu adalah orang lain, orang itu kemungkinan besar akan binasa saat itu juga, bahkan jika dia adalah elit alam ilahi. Mengulurkan tangan, Seboxia meraih bahu Ivanov. Gerakannya terlihat lambat, tapi sebenarnya dia bergerak secepat kilat. Di sekeliling Ivanov, prinsip of strength yang padat berkumpul. Ketika tangan Seboxia yang terulur mendekati pria itu, dagingnya terbelah dan jatuh ke tanah, terlepas dari tulang karena gravitasi yang kuat. Bahkan saat itu, tulang jarinya yang bernoda merah masih bersentuhan dengan bahu Ivanov. Itu tidak lebih dari sebuah ketukan ringan. Namun, Ivanov dengan panik mundur seakan-akan tersengat listrik. Puluhan meter jauhnya, ia merobek bajunya, memperlihatkan sepetak kulit seukuran telapak tangan yang menghitam di bahu kirinya. Bahkan, ada beberapa bintik-bintik nekrotik yang menodai kulitnya, terlihat sangat mengerikan. Sentuhan ringan tadi sebenarnya telah merampas sepotong kehidupan Ivanov. Jika dia tidak segera mundur, akibatnya akan menjadi bencana begitu Seboxia menempelkan seluruh lengannya. Ivanov mengulurkan tangan dan merobek kulit mati di bahu kirinya, terengah-engah. Meskipun hanya dalam waktu singkat, ia telah bertukar ratusan jurus dengan Seboxia dalam berbagai aspek. Sayangnya, yang terakhir ini tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sedikitpun. Memang,
Pukulannya tadi sempat menghancurkan sistem peredaran darah Jonathan. Namun, Suboxia menguasai prinsip of life dan telah mengembalikannya ke kondisi semula. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa Suboxia akan mengambil alih tubuh Jonathan, secara praktis tidak mungkin baginya untuk membunuh Jonathan hari itu jika kemampuan pria itu tetap pada tingkat saat ini. Dia menegakkan tubuh, medan gaya gravitasi di sekelilingnya semakin kuat tanpa henti. Di bawah kakinya, tanaman yang tak terhitung jumlahnya mencoba memanjatnya, tapi mereka semua dihancurkan oleh gaya gravitasi sebelum beregenerasi lagi. Saat melihat tanaman hijau yang tampak seperti lumpur di bawah kakinya, Ivanov memandang Suboxia dengan dingin. Suboxia, kamu lolos dari kerusakan waktu dan merupakan tetua saya. Aku tak mengerti mengapa kau membantu Jonathan. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia yang membuatnya layak untuk kau lindungi? Atau apakah Anda membutuhkannya untuk alasan tertentu? Apapun itu, kau bisa memberitahuku. Saya rasa saya bisa lebih banyak membantu. Kebangkitan Jonathan selalu menjadi misteri. Namun setelah dipastikan bahwa makhluk kuno hidup di dalam dirinya, semuanya bisa dijelaskan. Jika dia memiliki seorang kultivator alam dewa yang membimbing dan mengajarinya di belakang, bukanlah suatu kemustahilan untuk mencapai alam dewa dalam waktu lebih dari 3 tahun, meskipun sulit. Sebagai seorang kultivator yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, Suboxia tidak mungkin tidak memiliki motif tersembunyi untuk mengeluarkan upaya seperti itu untuk membimbing seorang manusia. Untuk alasan itu, Ivanov percaya bahwa pria itu pasti akan membelot ke sisinya selama tawarannya memiliki godaan yang lebih besar. Pada akhirnya, manfaat adalah perhatian utama bagi para elit alam ilahi dalam seluruh kehidupan kultivasi mereka. Saat itu, Jonathan sudah pulih sepenuhnya. Suboxia menatap Ivanov di hadapannya dengan tangan terkepal. Tak perlu dikatakan lagi bahwa saya membantu Tuan Goldstein karena alasan saya sendiri, Tuan Ivanov. Selain itu, dia tak tergantikan. Seperti yang kau tahu, orang sepertiku yang melarikan diri dari Heavenly Way pasti akan mengalami serangan balik untuk memanfaatkan prinsip dari waktu ke waktu. Aku juga tidak ingin melawanmu, jadi tolong menyerah dan kembali ke perbatasan Remdik demi aku. Terima kasih sebelumnya. Ivanov menatap mata Jonathan, tenang dan tidak bergejolak tanpa sedikit pun emosi. Jonathan harus mati hari ini, Suboxia. Jika kamu tetap bertahan, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu juga. Saat Ivanov berbicara, dia mengaktifkan prinsip of strength sekali lagi. Di sekelilingnya, tanah langsung tenggelam lebih dari setengah meter. Pada saat yang sama, gravitasi yang kuat menyelimuti segala sesuatu dalam radius 100 meter. Wajah Jonathan mulai terkulai akibat gravitasi yang terus meningkat. Bahu Suboxia sedikit bergetar, dan kekuatan hidupnya menghilang dari tubuh Jonathan tanpa henti. Karena kamu tetap keras kepala, aku juga tidak punya pilihan selain membunuhmu. Kau yang meminta ini, Ivanov. Bab 1102. Semua kekuatan besar di dunia telah menerima berita tentang kemunculan Ivanov dan mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran di Sungai Onsi. Meskipun hanya sejumlah kecil negara dan pihak-pihak berpengaruh yang dapat melihat pertempuran yang sedang berlangsung di tempat kejadian dengan menggunakan teknologi canggih, situasi di Doveston dapat mengubah pergerakan banyak kekuatan, seperti wilayah barat dan Jetroina. Kedua negara tersebut tidak pernah menyerah untuk menduduki Canaya sejak dulu. Sekarang situasi di Doveston, Canaya sedang tegang, dapat diprediksi bahwa begitu tentara Remdikian menginvasi Canaya melalui Horbah, Jetroina dan wilayah barat akan mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan ke Canaya. Dengan kantor Asura yang memegang kendali, kedua negara itu tidak bisa menang melawan Canaya dalam konfrontasi langsung, tetapi mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat Canaya dalam kekacauan. Beberapa keluarga terhormat Canaya juga mengamati pergantian peristiwa di pinggir lapangan. Meskipun masuknya tentara Remdikian ke Doveston memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 7 keluarga terhormat, namun dampaknya tidak terlalu besar. Lagi pula, bahkan tanpa campur tangan Remdik, keluarga Lisen telah menguasai daerah tersebut. Oleh karena itu, 7 keluarga terhormat lainnya tidak pernah benar-benar dapat menggunakan pengaruh mereka terhadap Doveston. Meski begitu, mereka tetap harus bersiap-siap. Jika terjadi perang skala penuh, ketujuh keluarga terhormat itu harus melakukan penyesuaian. Keluarga-keluarga tersebut telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam kelas penguasa,
sehingga mereka memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi peristiwa yang berdampak dan mengubah sejarah. Adapun sekte-sekte kuno dan klan-klan tersembunyi lainnya, termasuk negara-negara kecil di sekitar Canaya, mereka terus-menerus menyelidiki keadaan terakhir dari perang. Kekuatan-kekuatan kecil itu tidak mampu menghadapi gangguan yang begitu besar. Jika Canaya terpengaruh secara substansial, kelangsungan hidup mereka mungkin akan terancam, jadi mereka perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Aliansi Epea Barat dan bahkan Anglandur, yang terletak di sisi berlawanan dari bumi, juga menaruh perhatian pada perang tersebut. Namun, fokus mereka bukan pada Canaya, melainkan pada Remdik. Aliansi Epea Barat dan Anglandur telah menargetkan Remdik dengan berbagai cara selama hampir 100 tahun. Kali ini, dengan mobilisasi penuh personil Remdik Zona Perang Timur untuk menyerang Canaya, jika kantor Asura Canaya dapat menahan pasukan Remdik Zona Perang Timur, kemungkinan besar Aliansi Epea Barat dan Anglandur, dua organisasi global yang tidak lebih lemah dari Remdik, akan bergabung untuk menekan dan menghancurkan Remdik baik dari timur maupun barat. Selain itu, ekspresi penentangan mereka terhadap aneksasi memberikan alasan yang dapat dibenarkan bagi kedua organisasi tersebut untuk mengerahkan pasukan mereka. Jika keadaan meningkat sampai ke titik itu, masalah tersebut tidak hanya menjadi masalah perang lokal. Semua negara yang relatif berpengaruh di dunia akan dipaksa untuk memihak salah satu dari dua negara besar tersebut, yang mengarah ke babak baru Perang Dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perang di Doveston telah mencapai titik balik. Pergolakan akan menimpa seluruh Upload dan Epea jika kantor Asura kalah. Di sisi lain, jika mereka berhasil mempertahankan posisi mereka, reaksi berantai akan terpicu, kemungkinan besar mengantarkan era baru. Sedangkan untuk menang, melihat bagaimana lebih dari 100.000 orang dari tentara Sekutu Timur telah tewas dalam waktu kurang dari 1 hari, tidak ada yang percaya bahwa kantor Asura dapat memenangkan perang. Pada saat itu, Avery dan yang lainnya akhirnya menyusul Yoshua dan rombongannya. Yoshua dan orang-orangnya tidak pergi. Sebaliknya, mereka kembali ke markas tentara Sekutu Timur untuk bertukar informasi dengan komandan sementara, Yosef, dan menyelesaikan rencana penarikan mereka. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mundur pada saat ini adalah tindakan pengecut, tetapi hanya mereka yang pernah bertatap muka dengan seorang kultivator alam ilahi yang dapat memahami alasan di balik keputusan ini. Pembudidaya sekuat itu hampir tidak bisa diancam oleh senjata apapun selain rudal khusus. Jika pembudidaya alam ilahi berhasil mengalahkan tentara Sekutu Timur, tidak hanya akan ada perang, hanya pembantaian yang benar-benar akan terjadi. Sayangnya, merelokasi ratusan ribu pasukan bukanlah tugas yang mudah. Sebelum tentara bisa berangkat, Avery dan kelompoknya sudah menyusul. Awalnya, Yoshua dan yang lainnya ingin pergi karena pertempuran telah berkembang ke tahap di luar partisipasi para pembudidaya alam dewa, tapi mengingat kata-kata terakhir Jonathan sebelum dia jatuh ke tanah dengan formasi portal, Yoshua mengambil Troop Summoner dengan pasrah dan menyerbu ke arah utara. Yoshua, akhirnya aku mendapatkan kejelasan. Kamu pasti sudah gila, Hayden mengumpat sambil menginjak tumit Yoshua. Namun demikian, saya harus mengakui kantor Asura Jonathan memang benar. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mencapainya dan alam Jonathan dalam hidupku, tapi aku masih seberani orang berikutnya. Saat Hayden berbicara, dia menghunus pedang panjangnya dan berlari ke depan. Yoshua, aku akan melindungimu. Panggil prajuritmu sesuka hati untuk membunuh para bajingan Remdikian ini. Setelah Hayden menyelesaikan kalimatnya, Kesana dan Karl juga berlari melewati Yoshua. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Yoshua memahami maksud mereka dengan hanya bertukar pandang. Mereka mencoba melindungi saya. Di belakang mereka, Remy menatap Winston. Winston, kekalahan kantor Asura tidak bisa dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Winston menyipitkan matanya ke arah Yoshua dan yang lainnya di depannya. Kemudian, dia meludahkan puntung rokoknya ke tanah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalian berdua pergi dan lindungi Yoshua. Bantu dia mencegah para Remdikian. Kami masih membantu. Remy bertanya dengan bingung. Winston menatap Remy dengan dingin. Jika Anda tidak ingin membantu, Anda bisa mati di depan saya sekarang. Remy sedikit terkejut, tapi akhirnya dia menyerah saat melihat gagang telepon di tangan Winston. Baiklah, saya akan membantu. Tidak perlu terlalu banyak menguji. Remy dan pembudidaya alam dewa lainnya dari keluarga Listen melompat ke dalam keributan. Sementara itu,
Winston mengeluarkan telepon satelit seperti batu bata dan menekan sebuah nomor. Halo, bisakah kau mendengarku, Ashton? Segalanya tidak terlihat baik di sini. Remdik mengirim seorang pembudidaya alam ilahi ke sini. Ya, ini adalah bahwa Ivanov. Itu benar. Kita tidak bisa menang. Jika kita terus bertempur, tentara timur pasti akan dimusnahkan. Kirim bala bantuan. Kita tidak boleh kehilangan Doveston. Jika tidak, keluarga Listen akan kehilangan pijakan di Canaya. Dengan itu, Winston menutup telepon dengan sungguh-sungguh sebelum menyimpan perangkatnya. Setidaknya butuh waktu 20 menit bagi bala bantuan untuk berteleportasi dari tanah leluhur keluarga Listen ke titik teleportasi terdekat di sini dan bergegas ke sana. Aku hanya bisa berharap para tetua keluarga kita bisa sampai di sini lebih cepat. Jika Ivanov menyusul kita, belum lagi 20 menit, dia bisa membantai kita semua selusin kali dalam 2 menit. Upaya manusia hanya bisa membawa kita sejauh ini. Aku hanya bisa menyerahkan sisanya pada takdir sekarang. Hanya sebatas inilah yang bisa dilakukan oleh keluarga Listen. Winston menarik napas dalam-dalam saat dia mengibaskan noda darah di bilhuknya. Detik berikutnya, dia sudah berlari 50 meter ke depan. Seorang musuh menjatuhkan kapak raksasa ke kepala Yoshua, tetapi pria itu tetap tidak terpengaruh dan tidak bergerak. Di belakangnya, sebuah bilhuk mengiris beberapa helai rambut di bagian atas kepalanya saat nyaris menghantam kapak raksasa itu. Yoshua, cepatlah bergerak. Apa gunanya jika Anda memanggil para prajurit setelah kita semua mati? Winston meraung. Segera setelah itu, dia terlibat dalam pertarungan dengan pembudidaya Remdikian di depannya. Di saat yang sama, Troop Summoner yang dipegang Yoshua sudah bersinar merah. Aku mempersembahkan esensi darahku untuk menenangkan semangat perang. Untuk jiwa-jiwa mayat hidup dan mereka yang gagal menyeberang ke dalam cahaya, semoga niat pertempuran abadi kalian mengerahkan kekuatan untuk membunuh dewa sekalipun, roh berkumpul. Bab 1103. Setelah mengucapkan dua kata terakhir, Yoshua meraung kesakitan. Sejumlah besar darah keluar dari mulutnya dan tumpah ke Troop Summoner dengan sedikit cahaya kemasan. Sebuah bola energi murni di atas Troop Summoner menyerap semua darah yang dikeluarkan Yoshua. Darah emas tersebut kemudian dengan cepat ditelan oleh Troop Summoner. Yoshua menamparkan Troop Summoner dengan kedua tangannya saat tubuhnya terbang ke belakang. Pada saat itu, Troop Summoner benar-benar terlepas dari kendali Yoshua dan melayang di udara. Energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul dan mengalir ke dalam Troop Summoner seolah-olah benda ajaib itu adalah sebuah lubang hitam. Kemudian, Yoshua merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke langit sambil mengeluarkan Formation Crusher. Formasi Persatuan. Dia menelan beberapa pil peremajaan roh, menahan rasa sakit di sistem peredaran darahnya, dan menuangkan sejumlah energi spiritual yang sangat besar ke dalam Formation Crusher. Beberapa saat kemudian, Formation Crusher terbang lebih dari selusin meter di atas tanah. Dalam sekejap, puluhan lapisan penghalang dan formasi penahan terbentuk di tanah di bawah Yoshua. Bahkan dengan formasi tersebut, dia masih merasa khawatir. Selanjutnya, dia memanggil 5 perisai roh dari cincin penyimpanannya untuk melindungi kepalanya. Darah emas adalah esensi darah yang dipadatkan oleh keluarga Whiteley melalui metode kultivasi khusus. Bahkan beberapa tetes saja sudah sangat berharga. Apa yang Yoshua gunakan sebelumnya juga merupakan teknik terlarang dari pemanggil pasukan. Sekali dilepaskan, kore seseorang akan habis. Selain itu, mereka akan ditolak oleh prinsip surgawi, dan mereka akan menderita serangan balik prinsip. Meskipun berada sekitar 10 meter di atas tanah, Troop Summoner masih naik ke langit. Pada saat itu, riak energi terlihat menyebar keluar dari sekitar Troop Summoner. Pemandangan itu terlihat bahkan dengan mata telanjang. Itu mengandung aura yang sangat dingin. Siapapun yang berada beberapa ratus meter dari objek itu masih bisa merasakan hawa dingin. Pada saat itu, Winston, Carl, dan yang lainnya melihat apa yang sedang terjadi. Adapun para pembudidaya Remdikian, mereka langsung berhenti bertarung. Bagaimanapun juga, Yoshua adalah musuh mereka, dan aura yang terpancar dari buku yang dia keluarkan telah menarik perhatian mereka. Meskipun ada ancaman yang jelas, Avery dan yang lainnya tidak percaya Yoshua, seorang kultivator alam dewa, memiliki teknik pamungkas yang harus mereka waspadai. Namun, mereka penasaran untuk mengetahui apa yang Yoshua coba lakukan. Berdasarkan situasi terakhir,
kemenangan Remdik dalam pertempuran antara pembudidaya alam dewa pada dasarnya dijamin selama Ivanov relatif tidak terluka. Oleh karena itu, pertempuran yang melibatkan lebih dari selusin pembudidaya alam dewa dihentikan karena sebuah buku. Semua orang menatap buku yang melayang di udara, termasuk Yoshua, yang dalam keadaan siaga penuh. Deng, mengikuti bisikan yang menyentuh jiwa, dua prinsip surgawi turun. Prinsip surgawi pertama mendarat di Throne of Summoner. Energi spiritual benda itu segera meledak, berubah menjadi aura es yang tak terlukiskan yang mengepul dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, benda itu sudah menyentuh tepi langit. Ketika orang-orang di medan perang mendeteksi denyut energi, mereka merasakan kegelisahan yang aneh. Pada saat itu, mereka memusatkan pandangan mereka pada Yoshua. 5 perisai roh yang melindungi kepala Yoshua, yang berada tepat di bawah Throne of Summoner, diam-diam berubah menjadi debu. Sementara itu, tanah dalam radius 10 meter dari Yoshua telah berubah menjadi lava berwarna merah tua. Sementara tanah dalam jarak 3 meter dari Yoshua tidak hangus, namun berubah menjadi hitam. Cahaya putih terang di dadanya telah melindungi nyawanya. Semua orang terpana, tidak peduli apakah mereka berada di pihaknya atau di pihak Remdik. Benda ajaib yang mampu melindungi diri sendiri dari serangan balik jalan surgawi sangat dicari, bahkan untuk seorang kultivator alam ilahi. Kita harus memiliki benda ajaib itu. Aidan berbicara dengan suara kecil, namun semua orang mendengarnya. Beberapa Remdikian tidak bereaksi terhadap apa yang baru saja mereka dengar. Sebaliknya, mereka hanya memusatkan pandangan mereka pada Yoshua. Hanya ada satu benda ajaib. Bahkan jika mereka mendapatkannya, bagaimana mereka akan membaginya? Lebih jauh lagi, siapa yang mau membaginya dengan orang lain setelah merebutnya? Item magis yang mampu membatalkan serangan balik prinsip akan sangat berguna untuk memblokir serangan para pembudidaya alam ilahi yang hanya memahami prinsip di tingkat permukaan. Daya tarik dari item seperti itu terlalu besar untuk ditolak oleh siapapun. Hei, pria bertopeng! Hayden berteriak pada Karl. Apa yang dikatakan bajingan itu? Karl mengeratkan genggamannya pada pedang panjangnya. Mereka ingin membunuh Yoshua dan mengambil benda ajaibnya. Benda ajaib. Sedikit terkejut, Hayden menoleh ke arah Yoshua sebelum dia melihat cahaya putih di dada Yoshua. Sambil melambaikan belati di tangannya, Hayden melangkah ke arah Avery. Mana mungkin aku akan membiarkan mereka melakukan itu? Mati kau! Dengan cepat, dia berlari menuju Kam Remdik, meninggalkan bayangan di belakangnya. Sementara itu, para pembudidaya Remdikian seolah-olah telah mencapai kesepakatan saat mereka menyerang secara serempak. Namun, target mereka bukan lagi Karl dan yang lainnya. Sebaliknya, Yoshua yang menjadi sasaran mereka. Aku tidak mati, iya. Yoshua menatap langit dengan lemah dan memasukkan lebih banyak pil ke dalam mulutnya dengan susah payah. Pil-pil itu mengurangi luka-lukanya, mengisi kembali energi spiritualnya, menyalurkan vitalitasnya, dan melakukan berbagai hal lainnya. Yoshua memasukkan hampir 10 pil ke dalam mulutnya seperti popcorn. Pihak Remdik memiliki 2 kultivator alam dewa lebih banyak daripada Canaya. Meskipun Karl dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menghadang Remdikian, masih ada kultivator yang menyerang ke arah Yoshua. Au! Sebuah raungan terdengar sebelum seekor manusia serigala raksasa setinggi lebih dari 3 meter melompati kepala Yoshua. Kemudian, ia mendarat di tepi lahar untuk menghadapi pembudidaya alam dewa Remdikian yang mendekat. Mati! Gonggong kultivator Remdikian sambil mengayunkan pedang panjangnya, membelah perisai roh dan tubuh manusia serigala itu menjadi 2. Saat darah manusia serigala itu tumpah ke udara, puluhan sosok melintas di atas kepala Yoshua dan mendarat di sekitar pembudidaya Remdikian. Dengan cepat, mereka mengepung Remdikian dalam 3 lapisan. Siluman serigala terkuat yang mengitari Remdikian hanyalah seorang kultivator alam Mahaguru tahap lanjut. Yoshua berjuang untuk memanjat dan menghadapi kultivator Remdikian. Namun, dia telah kehilangan setengah dari kehebatan tempurnya setelah kehilangan esensi darah dan rusak oleh serangan balik prinsip. Sementara puluhan pembudidaya manusia serigala mengintimidasi, pembudidaya alam Grandmaster bukanlah tandingan pembudidaya alam dewa. Di hadapan pembudidaya Remdikian, manusia serigala alam Mahaguru tidak lebih dari seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Paling-paling, mereka hanya bisa mengulur waktu agar kultivator Remdikian tidak bisa mencapai Yoshua. Detik berikutnya, 3 sosok mendarat di samping Yoshua. Itu adalah Zakari dan 2 orang lainnya yang telah keluar dari medan perang sebelumnya.
Sambil memegang lengan Zakari, Yoshua berteriak, cepat, minta mereka berhenti. Pertempuran melawan kultivator alam dewa bukanlah pertempuran yang harus mereka ikuti. Namun, Zakari hanya menatap lawannya dengan dingin. Prajurit Alpha, hancurkan diri kalian sendiri. Bab 1104. Menghancurkan diri sendiri. Yoshua membelalakan matanya ke arah para manusia serigala setelah mendengar kata-kata Zakari. Fluktuasi yang hebat terlihat di sekitar para prajurit manusia serigala, menjebak pembudidaya alam dewa saat tubuh mereka dengan cepat mengembang. Sementara itu, Kane dan Andi meraih lengan Yoshua dan melompat mundur. Zakari mengangkat perisai roh di depan mereka dan melindungi Yoshua di belakangnya. Boom, boom, boom. Ketiganya membawa Yoshua sejauh ratusan meter sementara serangkaian ledakan terjadi. Setiap ledakan disertai dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat. Mata Yoshua memerah. Dia tahu setiap ledakan melambangkan pengorbanan seorang pembudidaya siluman serigala alam agung. Lusinan dari mereka menghancurkan diri mereka sendiri hanya untuk menyelamatkanku. Dengan penuh semangat, Yoshua membebaskan dirinya dari Kane dan Andi. Sebelum Zakari dapat mengucapkan sepatah kata pun, Yoshua mendorongnya ke samping. Yoshua terhuyung-huyung sambil menatap ledakan yang terjadi ratusan meter jauhnya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zakari. Apakah hanya karena mereka adalah prajuritmu, kamu akan mengorbankan nyawa mereka dengan satu perintah? Apa kau bilang ini kantor Asura? Organisasi macam apa yang telah aku pertaruhkan nyawaku untuk dilindungi? Atau Jonathan dengan nyawanya? Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan saat itu. Lebih dari 1 dekade yang lalu, keluarga Whiteley diserang oleh 8 keluarga terhormat. Mereka menghadapi kekuatan yang hampir 5 kali lipat lebih besar dari mereka. Untuk memastikan keluarga mereka melarikan diri dengan selamat, beberapa dari mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membawa musuh-musuh mereka. Dari mereka, Yoshua tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa berharap untuk membalas dendam jika dia tetap hidup. Bahkan jika dia harus merendahkan diri di hadapan orang lain, bahkan jika dia harus melayani 8 keluarga terhormat sebagai anjing peliharaan mereka, dia akan terus hidup. Selama 10 tahun terakhir, dia telah menanggung banyak penghinaan dan ujian yang diberikan oleh 8 keluarga terhormat, baik secara terbuka maupun diam-diam, untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Yoshua bahkan tidak merasa terganggu ketika Wilbur mengkhianatinya karena, dari sudut pandangnya, dia tidak punya apa-apa lagi yang tersisa. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat para pembudidaya kantor Asura mengorbankan nyawa mereka untuk memperpanjang hidup orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya, sesuatu di dalam dirinya tersentak. Ini terlihat persis seperti pemandangan lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya berpegang teguh pada kehidupan selama lebih dari 1 dekade agar saya bisa membalas dendam, namun, hari ini, mimpi buruk yang gagal saya hapus dari pikiran saya terulang kembali di depan mata saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana saya bisa menerima ini? Tiba-tiba, Yoshua merasakan seseorang meletakkan tangan di bahunya. Saat dia mencoba menepis tangan itu, dia mati rasa karena sengatan listrik. Ketika ia berbalik, ia melihat bahwa itu adalah Kane. Kane menyeringai ke arah Yoshua. Yoshua, buka matamu dan lihatlah tim di belakangmu. Setiap orang dari kita di sini adalah anggota yang tak tergantikan dari kantor Asura. Kami tidak akan meminta bawahan kami untuk mengorbankan diri mereka dengan darah dingin. Satu-satunya alasan kami tidak bergabung dengan mereka saat ini adalah karena kami masih perlu menyampaikan perintah. Saat giliran kami bertiga juga tidak akan ragu untuk mati di depanmu. Kalian harus pergi. Hasilnya telah diputuskan. Tentara Sekutu Timur telah kalah. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia mengangguk pada Yoshua dengan rasa terima kasih dan berdiri bersama Zakari. Andi, yang berada di sampingnya, menghela napas. Kane benar, kita adalah komandan. Sangat mudah untuk melihat bagaimana pertempuran akan berakhir. Tidak ada harapan untuk menang pada saat ini. Yoshua, apa kau tahu, selama 3 tahun terakhir, aku, Kane, dan Terence, yang tidak ada di sini sekarang, telah merencanakan untuk menghabisi pasukan Yaleviu. Saya tidak pernah menyangka Anda akan berada di sisi kami saat kami memasuki pertempuran terakhir. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap sisi utara medan perang. Kami baru saja menerima kabar bahwa pasukan Remdik sudah mulai menyeberangi sungai Onsi dan menuju ke Doveston.
Tidak perlu ada di antara kalian yang bertempur melawan pembudidaya Remdikian sampai mati. Bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran kantor Asura. Sedikit linglung, Yoshua menatap ketiganya di depannya. Termasuk Tiger dan Hades yang tak sadarkan diri, aku telah bertemu 5 dari 8 Raja Perang selama pertempuran ini. 3 sisanya adalah Jeremy, Raja Perang Barat Dorian, Raja Perang Excalibur, dan Terence, Raja Perang Kardinal. Mereka menjaga wilayah Barat Laut, Barat Daya, dan pesisir selatan Canaya. Kantor Asura telah mengerahkan semua pasukan yang ada ke medan perang River Onsi. Mereka benar-benar telah melakukan yang terbaik. Sambil mengertakkan gigi, Yoshua menatap Zakari, Andi, dan Kane. Kantor Asura harus membayar kembali utangnya di masa depan. Saat dia berbicara, dia mengarahkan tangan kirinya ke medan perang dan menutup telapak tangannya. Ratusan meter jauhnya, aliran cahaya hijau melintas di langit sebelum mendarat di tangannya. Pada saat itu, Troops Summoner tidak lagi kosong. Sebaliknya, ia bertuliskan nama-nama yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa penundaan, dia membaca nama-nama yang tertulis di Troops Summoner dengan lantang. Dengan setiap nama yang diucapkannya, wajah Yoshua semakin memerah. Setelah menyebutkan lebih dari 50 nama, wajahnya berubah menjadi ungu merah, terlihat seolah-olah akan berdarah kapan saja. Selain itu, ada seringai yang sangat kuat di wajahnya. Zakari, Andi, dan Zain membuka mulut mereka lebar-lebar sambil menatapnya. Itu karena banyak nama yang dibacakan Yoshua adalah orang-orang yang mereka kenal. Semua orang itu, tanpa terkecuali, adalah para komandan yang dipilih oleh pasukan mereka masing-masing. Mereka adalah cadangan sekunder dan tersier untuk para komandan di kantor Asura, yang kedua setelah 8 Raja Perang. Faktanya, ketiganya sangat akrab dengan beberapa dari mereka karena mereka secara pribadi membina orang-orang itu. Selain itu, mereka semua memiliki karakteristik yang sama, yaitu bahwa mereka telah terbunuh oleh pengeboman Remdik sebelumnya. Namun, berkat Yoshua, para pejuang yang telah tewas itu muncul kembali di hadapan ketiganya sebagai sosok-sosok hijau. Zakari memanggil nama salah satu pria hijau yang nyaris tembus pandang itu. Dengan suara bergetar, Yoshua menjelaskan, tidak ada gunanya. Mereka sudah mati, saya hanya mengumpulkan nyawa mereka, yang belum tersebar. Sambil mengulurkan tangan kanannya, Yoshua menggerakkan jarinya yang berada di Troops Summoner dan berteriak, ayo. Panggil pasukanmu, perang baru saja dimulai. Tanpa suara, Vita yang tersisa dari lebih dari 50 komandan menyebar tertiup angin sebelum muncul kembali di medan perang yang hangus. Di samping sisa Vita para komandan yang tewas, bola-bola cahaya hijau melayang dari tanah dan berkumpul di depan kelompok itu. Para pejuang yang tewas dalam pemboman muncul kembali di medan perang, menutupi seluruh ruang dalam sekejap. Bab 1105. Kata, menakutkan, bahkan tidak bisa menggambarkan pemandangan pada saat itu. Semua orang, apakah mereka tentara yang mundur dari kantor Asura atau pembudidaya alam dewa yang bertempur sampai mati, dibuat bingung oleh hantu hijau di medan perang. Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Yoshua sehingga mengalami serangan balik prinsip yang begitu besar. Namun, pada saat itu, semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Yoshua telah merebut Vita dari prinsip surgawi. Setelah kemunculan roh-roh tersebut, kerumunan orang di medan perang menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya terkuras dengan cepat. Karl mencoba melepaskan mantra dengan membentuk gerakan tangan, tapi sebelum mantra itu terbentuk, roh yang belum sempurna telah menyerap energi spiritual yang dia gunakan. Ini, tercengang, Karl menyaksikan seorang prajurit roh terwujud dengan kecepatan tinggi. Hanya prajurit roh alam prasejarah. Ini adalah orang-orang dari tentara timur saya, gumamnya tercekat sambil menatap pakaian prajurit roh itu. Yoshua, yang berada ratusan meter jauhnya, menjadi sangat lemah sehingga dia membutuhkan Zakari untuk membantunya berdiri. Saya menahan serangan balik prinsip dengan imbalan menguras semua energi spiritual dalam radius 100 mil. Di antara 110.000 tentara fana dari tentara timur yang telah tewas, aku mengembalikan 60.000 prajurit roh prasejarah kepada kalian semua. Ambil pemanggil pasukanku. Cari seseorang yang penuh dengan energi spiritual untuk membuatnya tetap beroperasi. Mereka akan mampu mengendalikan roh-roh ini paling lama 3 jam. Setelah menyerahkan pemanggil pasukan kepada Zakari, Yoshua kehilangan tenaga yang tersisa untuk berdiri dan ambruk ke tanah.
Zakari mencoba mengangkat tubuh Yoshua dengan energi spiritual, tapi begitu dia melakukannya, energi itu langsung tersedot. Dengan pasrah, dia mengangkat Yoshua, menempatkan lengan Yoshua di lehernya. Beberapa sosok mendarat di samping kelompok itu, satu demi satu. Karl dan yang lainnya kembali ke sisi Yoshua. Apa yang terjadi? Winston bertanya dengan alis berkerut. Andy mengulangi perkataan Yoshua dengan singkat dan menoleh ke arah Karl. Meskipun mereka tidak tahu Zero adalah pangeran di Yowli sebelumnya, hanya Karl yang merupakan anggota inti asli dari kantor Asura dibandingkan dengan pembudidaya alam dewa yang ada saat ini. Selain itu, Jonathan secara pribadi meminta Karl untuk memimpin pasukan khusus kegelapan, jadi mereka pikir dia bisa dipercaya. Tidak ada yang memiliki energi spiritual yang lebih kaya daripada kultivator alam dewa. Kamu harus menjadi orang yang menggunakan Troop Summoner. Dengan segera, Zakari menyerahkan item magis itu kepada Karl. Kemudian, dia memerintahkan tentara Sekutu Timur untuk berhenti mundur dan bekerja sama dengan para prajurit roh untuk membalas pasukan Remdik. Sementara itu, Karl tidak menyangka dia akan mendapatkan kembali kesempatan untuk memimpin tentara Timur dengan cara seperti itu. Meskipun baru beberapa bulan sejak dia memalsukan kematiannya, dia merasa seolah-olah waktu yang sangat lama telah berlalu. Beberapa saat kemudian, dia berbicara ke perangkat komunikasinya. Freddy, aku adalah pemimpin pasukan khusus kegelapan, dengan nama Sandi Zero. Saya mengambil alih sementara komando tentara Sekutu Timur. Aku telah menerima pesanmu, Zero. Unit intelijen pasukan khusus kegelapan akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintahmu, jawab Freddy. Sebagai pemimpin pasukan khusus kegelapan, Karl memiliki kekuasaan mutlak atas Freddy. Dengan demikian, mereka tidak menghadapi masalah saat bekerja sama. Dalam beberapa detik, Freddy sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan semua informasi yang mereka kumpulkan dari Remdik ke komputer Karl dan yang lainnya. Informasi itu akan digunakan sebagai referensi untuk penyebaran strategis berikutnya. Pasukan Remdik sudah menyeberangi Sungai Onsi. Jarak mereka hanya sekitar 80 mil dari kita. Ada lebih dari 600.000 pasukan di pasukan Sekutu Timur Remdik. Pasukan Medved mengambil alih, dan mereka akan tiba di titik pengamatan 109. Kedua sisi pasukan gabungan Remdik berniat menyebar ke timur barat. Karl dihujani informasi demi informasi, menyebabkan kerutan di wajahnya. Saat dia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam Troop Summoner, dia mengangkat kepalanya dan melihat kelompok Avery dalam keadaan siaga. Prajurit roh, bunuh mereka. 60.000 prajurit roh hanya berada di tahap pertama tingkat kultivasi prasejarah. Oleh karena itu, mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Cara terbaik untuk memanfaatkan pasukan prajurit roh adalah dengan membuat mereka menyerang ke arah pasukan Sekutu Remdik. Pasukan prajurit yang hanya dibangun dari energi spiritual dan tidak takut pada peluru akan cukup untuk menghancurkan barisan depan pasukan Sekutu Remdik sepenuhnya. Namun, Karl memahami bahwa jumlah kematian tentara Fana dalam perang saat ini bukanlah titik fokus pertempuran. Sebaliknya, ini adalah tentang persaingan antara kecakapan tempur tingkat tinggi. Jika mereka bisa membunuh para pembudidaya alam Dewa Remdik, maka gelombang kemenangan akan berbalik ke pihak tentara Sekutu Timur. Saat itu terjadi, Karl dan yang lainnya dapat membalikkan keadaan. Saat Karl menggunakan Troop Summoner, lautan roh prajurit hijau yang tampaknya tak ada habisnya menabrak pasukan Remdik. Mundur, teriak Avery sebelum berlari menjauh. Di belakangnya, seorang pembudidaya Remdik menembakkan bola energi spiritual ke arah prajurit roh. Namun, prinsip surgawi yang tersisa menyebabkan energi spiritualnya tersedot ke prajurit roh saat dia melambaikan tangannya. Saat itulah para Remdikian menyadari hal yang benar-benar menakutkan tentang prajurit roh. Jika mereka mencoba menggunakan mantra apapun dengan energi spiritual, tidak hanya tidak akan melakukan apapun pada prajurit roh, itu bahkan akan mengisi kembali energi spiritual makhluk-makhluk hantu tersebut. Meskipun mereka dapat mengalahkan para prajurit roh dengan senjata, mereka tidak dapat membunuh ke-60.000 makhluk tersebut dengan cara itu. Bahkan jika para prajurit roh berdiri diam, membiarkan para Remdikian membunuh mereka, kelompok yang terakhir kemungkinan besar akan mati kelelahan terlebih dahulu. Selain itu, Karl dan yang lainnya juga mengejar pasukan Remdikian dengan cemberut ganas. Kesimpulannya, para pembudidaya Remdikian sekali lagi dipaksa untuk melarikan diri. Di samping Zakari, Kane dengan hati-hati menyangga Yoshua dan menuangkan cairan biru ke dalam mulut Yoshua.
Itu adalah darah suci yang diberikan ke sana kepada Yoshua. Cairan tersebut dapat meregenerasi energi spiritual dan vitalitas seseorang, yang sangat cocok untuk Yoshua yang kelelahan. Namun, Kesana lupa menyebutkan hal yang paling penting dari darah suci. Meskipun efeknya sangat kuat, namun sangat membuat ketagihan bagi para kultivator. Kesana telah meminumnya sejak dia masih kecil, jadi meskipun dia sadar akan kekurangannya, dia sudah terbiasa dengan itu. Sementara itu, Yoshua tidak tahu semua itu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa dia dapat mempercayainya, karena dia adalah pelayan kecil Yonatan yang cantik. Selain itu, dia sedang berada di medan perang pada saat itu. Dia akan melakukan apa saja untuk memulihkan kemampuannya untuk bertarung sesegera mungkin. Setelah beberapa teguk darah kudus, Yoshua akhirnya merasa lebih baik. Dia terkejut dengan potensi darah suci. Apa ini? Bagaimana ini sangat efektif untuk mengobati luka dalam? Sementara itu, Suboxia dan Ivanov menemukan sesuatu yang tidak beres. Itu karena energi spiritual dalam radius 100 mil dari Troop Summoner telah disedot. Keduanya terpengaruh, meskipun mereka adalah pembudidaya alam ilahi yang tidak membutuhkan energi spiritual untuk bertarung. Itu terutama terjadi pada Suboxia, yang meminjam tubuh Jonathan saat ini. Menipisnya energi spiritual sudah secara signifikan mempengaruhi kemampuan Suboxia untuk merapal mantra. Yoshua tidak pernah bisa membayangkan pemanggil pasukannya secara tidak sengaja akan mempengaruhi pertempuran antara pembudidaya alam ilahi. Bab 1106. Sementara Suboxia tidak membutuhkan energi spiritual untuk bertarung, saat ini dia menggunakan tubuh Jonathan dan hanya memiliki izin untuk menggunakan itu saja tubuhnya. Dia tidak dapat benar-benar mengendalikan aliran teknik dalam tubuh Jonathan. Pada saat itu, Yoshua telah menguras habis energi spiritual di lingkungan. Dalam keadaan normal, ketika orang Siulian merasakan energi spiritual eksternal berkurang, mereka akan menyegel meridian mereka dan memutuskan hubungan mereka dengan lingkungan. Hal itu untuk mencegah energi spiritual mereka sendiri bocor ke dunia. Namun, Suboxia tidak dapat menggunakan metode kultivasi Jonathan. Oleh karena itu, energi spiritual bocor keluar dari tubuh Jonathan seperti udara yang keluar dari balon yang mengempis. Tubuh Jonathan akan menjadi sangat lemah jika Suboxia tidak dapat menutup kebocoran itu tepat waktu, yang secara langsung akan mempengaruhi kehebatan tempurnya. Faktanya, karena hubungan itu, kemungkinan Suboxia akan menjadi sasaran cobaan surgawi lagi setelah prinsip menguncinya. Dia meraung ke arah Jonathan, yang sedang berada jauh di dalam pengertian spiritual. Jonathan, aku ingin kau menyegel meridianmu. Beberapa saat kemudian, Jonathan seolah-olah terbangun oleh sebuah ledakan. Indera yang hilang akhirnya kembali padanya. Secara refleks, dia mencoba mengendalikan tangannya, tetapi tidak bisa. Dia tidak berhasil merebut kendali atas tubuhnya kembali. Suboxia, berhentilah membuang-buang waktu dan tutup meridianmu. Aku tidak membangunkanmu untuk mengembalikan kendali tubuhmu padamu. Suara dingin Suboxia terngiang di benak Jonathan. Lawan kita saat ini adalah seorang kultivator alam ilahi. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menyerahkan tubuhku kembali padamu? Jika dia tidak meremehkanku sebelumnya, dia tidak akan memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Begitu Ivanov mendeteksi upaya Anda untuk merebut kembali kendali atas tubuh Anda akan mati. Status terakhir Jonathan sangatlah unik. Tubuhnya seperti sebuah bejana. Jika dia ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia hanya perlu muncul ke permukaan medan kesadaran. Namun, Suboxia tidak menyerahkan kendali penuh kepadanya. Faktanya, dia masih menggunakan Vita miliknya untuk menekan Vita Jonathan. Oleh karena itu, Jonathan saat ini terkunci dalam keadaan di mana dia setengah memegang kendali. Jika Suboxia ingin memadamkan Vita Jonathan, dia bisa melakukannya dengan satu pikiran. Pada akhirnya, Suboxia tidak melakukan hal itu, dan Jonathan bekerja sama dengannya. Dengan menggunakan kendali yang baru dipulihkan, Jonathan mematikan meridian di tubuhnya, memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Pada saat yang sama, Ivanov kehilangan minat untuk menyerang Jonathan. Setelah mendeteksi hilangnya energi spiritual, dia berbalik ke arah selatan, asal dari anomali tersebut. Dia melompat, berpikir, tidak mungkin para pembudidaya alam dewa mampu melawan teknik terlarang yang menguras semua energi spiritual di area yang begitu luas. Sementara Avery dan yang lainnya ditakdirkan untuk dikorbankan dalam konflik tiga arah antara SAR, keluarga Wells, dan Sanctuary,
para pembudidaya alam dewa itu tidak boleh mati di sini. Mereka masih sangat berguna dalam pertempuran River Onsi. Tentu saja, Suboxia dan Jonathan tidak akan membiarkan Ivanov kabur begitu saja. Jika kamu bisa membunuh Ivanov, aku berjanji akan melakukan apapun yang kamu inginkan, Suboxia. Meski dalam keadaan setengah tertekan, Jonathan masih bisa berbicara dengan Suboxia. Suboxia mengejek, cormu sudah rusak, kamu tidak perlu takut mengingkari janjimu, dan kamu tidak akan selamat dari kesengsaraan ilahi, jadi janjimu padaku tidak ada artinya. Aku hanya mengejar Ivanov karena aku membutuhkan seseorang untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang telah kubuang. Selain itu, aku penasaran untuk bertemu dengan orang yang menguras semua energi spiritual dari area yang begitu luas sekaligus. Dengan prinsip of strength yang meniadakan efek gravitasi, Ivanov melakukan perjalanan sejauh ratusan meter dalam satu lompatan. Sementara itu, kehidupan tumbuh subur dimanapun Suboxia melewatinya. Setiap kali dia menginjak tanah tandus, jejak kakinya akan bersinar hijau sebelum tanaman tumbuh dalam radius 10 meter. Seolah-olah kedua pembudidaya alam ilahi telah mencapai kesepakatan diam-diam. Tak satu pun dari mereka saling menyerang saat mereka bergegas menuju lokasi Yoshua. Di bawah kepemimpinan Karl, para pembudidaya kantor Asura telah menjadi penghalang terbesar Remdik. Para pejuang roh tanpa henti menerjang kelompok Avery seperti ombak lautan. Para pembudidaya alam dewa memandang mereka yang berada di bawah tingkat kultivasi mereka sebagai semut biasa. Secara teoritis, pembudidaya alam pralestial, pembudidaya terlemah, tidak dapat menang melawan pembudidaya alam dewa, berapapun jumlahnya. Namun, teorinya hanya seperti itu. Secara praktis, bahkan semut, dengan jumlah yang cukup, dapat membunuh seekor gajah. Para prajurit roh tidak perlu khawatir tentang mantra. Bagaimanapun juga, Throw of Summoner telah menyedot energi spiritual di area tersebut hingga kering. Jadi, mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka yang jauh lebih kuat. Bahkan dengan mengandalkan Heavenly Principle, masih butuh beberapa jam untuk menghapus celah energi spiritual. Segala bentuk energi spiritual di area tersebut akan disedot secara paksa oleh Heavenly Principle dan dikembalikan ke dunia. Para Remdikian, yang telah kehilangan kemampuan untuk melancarkan serangan jarak jauh, tidak dapat mempertahankan diri dari serangan prajurit roh. Astaga, aku akan melindungi kalian semua. Mundur sekarang, teriak Aidan saat tubuhnya membesar. Dua sarung tangan mengerikan muncul di tangannya sebelum dia menghantamkan tinjunya ke tanah di belakangnya. Boom! Mengikuti geraman Aidan, tanah bergetar, dan badai debu terbentuk. Lusinan prajurit roh alam prasejarah di depan Aidan langsung dihancurkan oleh serangannya. Namun, tepat saat para prajurit roh itu menghilang, lebih banyak lagi yang menyerang ke arahnya untuk mengisi kekosongan. Sementara itu, Avery meraih beberapa batu roh. Menyingkirlah, teriaknya sebelum menghancurkan semua batu itu. Meskipun batu-batu roh itu tidak bermutu tinggi, setidaknya batu-batu itu bermutu menengah dan mengandung banyak energi spiritual. Setelah semuanya dihancurkan secara bersamaan, energi spiritual yang bersembunyi di dalamnya langsung menyebar keluar. Saat energi spiritual dengan cepat menghilang, Avery melakukan gerakan aneh dengan kedua tangannya. Mati, seolah-olah sebuah bola api tak berbentuk muncul di antara kedua tangannya. Api seperti cahaya lilin menari-nari di ujung jari Avery. Meskipun terlihat seperti akan padam kapan saja, api itu sebenarnya memancarkan fluktuasi yang menghantui. Ketika para pembudidaya Remdikian melihat api di tangan Avery, mereka segera mengabaikan serangan dari kelompok Karl dan menjauh. Seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Pada saat yang sama, Karl dan yang lainnya memperhatikan bola api aneh di tangan Avery. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pada saat itu, seorang prajurit roh alam prasejarah menyerang ke arah Avery. Alih-alih menghindar, Avery mengangkat tangannya dan menekan api yang hampir padam itu ke tubuh prajurit roh tersebut. Bab 1107. Saat prajurit roh melewati Avery, api mulai menyala di atas kepalanya. Saat prajurit roh alam prasejarah mencoba menyentuh api tersebut, ia langsung terbakar. Api yang menari-nari itu berlipat ganda beberapa kali dalam sekejap. Selain itu, saat prajurit roh alam pralestial meledak, bola-bola neraka menyebar ke arah rekan-rekannya di dekatnya. Pada saat itu, para pejuang roh di sekitar Remdikian berkerumun dengan sangat erat. Saat api mendarat di atas para prajurit roh, mereka meronta-ronta dengan penuh penderitaan.
Api membakar para prajurit roh secara terus-menerus seolah-olah menemukan makanan. Hanya dalam beberapa menit, api telah mengubah ratusan prajurit roh menjadi abu. Selain itu, api dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan prajurit roh. Avery menatap Yoshua, memadamkan api di ujung jarinya dengan satu jentikan, dan pergi. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, namun Yoshua mengerti dengan jelas provokasi Avery. Prajurit roh, mundur. Proop Summoner telah dikembalikan kepada Yoshua. Dengan bantuan Holy Blood, dia tidak perlu dirawat oleh orang lain lagi, meskipun dia masih belum kembali dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan Proop Summoner untuk memerintahkan para prajurit roh untuk mundur. Sejak neraka Avery mulai bubar, Yoshua telah mempelajari karakteristik khusus dari Proop Summoner. Api itu membakar energi spiritual. Untuk menghindari semua prajurit roh yang ia panggil agar tidak binasa di lautan api, Yoshua tidak punya pilihan lain selain meninggalkan area tengah, yang memiliki sekitar 5.000 prajurit roh yang terbakar. Selain itu, dia meminta para prajurit roh di lingkaran luar untuk mundur. Namun, hal itu juga berarti memberikan kesempatan kepada para pembudidaya Remdikian untuk melarikan diri. Jika para prajurit roh tetap bertahan, Karl dan yang lainnya bisa saja terus terlibat dengan para Remdikian. Sayangnya, para pejuang roh yang berada di dekat para Remdikian semuanya telah mati di neraka yang menakutkan itu. Tanpa ada yang menghalangi jalan mereka, para Remdikian berangkat ke utara. Apa yang harus kita lakukan? Hayden mengertakkan gigi. Yoshua, yang memegang Proop Summoner, menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kita telah kehilangan kesempatan untuk menghentikan mereka. Sementara yang lain tidak senang mendengarnya, mereka menghela nafas lega secara serempak. Meskipun kantor Asura dan yang lainnya untuk sementara berada di atas angin berkat para prajurit roh, mereka mengerti kalau mereka hampir tidak bisa bertahan. Mereka kekurangan jumlah dan kekuatan tempur yang diperlukan untuk mengamankan kemenangan. Mereka akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tapi jika perang berlarut-larut, mereka mungkin akan menjadi pihak yang kalah. Remdikian sialan ini sangat sulit untuk dihadapi. Umpat Hayden sambil melihat Avery dan yang lainnya pergi. Kemudian, dia berbalik dan memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali, dia telah mengalami luka parah akibat pertarungan tadi. Melihat hal itu, Yoshua memberikan beberapa suap terakhir darah suci kepada Hayden. Ini adalah obat yang diberikan ke sana padaku. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Ekspresi bingung terpancar dari wajah Hayden saat dia menerima darah suci dan menatap cahaya birunya. Sepertinya sedikit menyeramkan, sebelum dia bisa mengakhiri kalimatnya, yang lain mengalihkan pandangan mereka ke arah utara. Dari kejauhan, dua aura yang sangat kuat tiba di atas mereka dalam sekejap mata. Itu adalah Ivanov dan Jonathan. Meskipun yang pertama jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi, momentumnya berkurang secara drastis ketika dia berada kurang dari 1 meter di atas tanah. Tiba-tiba, dia melayang seperti bulu. Pada saat yang sama, Jonathan mendarat dengan lembut di depan Yoshua dan yang lainnya dengan tangan terkatup. Alam ilahi, kelompok itu melangkah mundur tanpa penundaan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekati Jonathan atau Ivanov. Kelompok itu hanya bekerja sama untuk sementara dengan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka khawatir akan dibunuh oleh Jonathan. Dia bisa memusnahkan mereka dalam sekejap jika dia mau karena dia telah mencapai alam ilahi. Selain itu, para pembudidaya alam ilahi biasanya menggunakan kekuatan prinsips. Mereka dapat melukai orang lain hanya dengan aura mereka dan tidak ada yang lain. Semakin dekat tingkat kultivasi seseorang ke alam ilahi, semakin besar tekanan yang akan mereka alami. Oleh karena itu, Yoshua dan Winston mengalami masa-masa sulit. Salah satu dari mereka fokus untuk memperkuat tubuh mereka sementara yang lain fokus pada mantra dan menahan penghalang, tapi keduanya telah menyentuh tepi prinsip. Sejauh ini, mereka belum memahami bahkan prinsip yang rusak. Itu karena mereka terjebak di tingkat kultivasi alam dewa fase tengah. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah mereka pahami tentang prinsip mereka sendiri, akan mudah bagi mereka untuk memahami prinsip setelah mereka menjadi kultivator alam dewa fase lanjut. Bagaimanapun, orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, seperti Kesana dan Hayden, hanya merasa sedikit tidak nyaman saat menghadapi Ivanov dan Jonathan, meskipun mereka juga mengalami tekanan. Sementara itu, Yoshua dan Winston merasa seolah-olah mereka membawa dua puncak gunung yang runtuh di punggung mereka. Tanpa menunda-nunda,
Mereka mundur ratusan meter jauhnya dan menatap medan perang saat keringat dingin membasahi tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Jonathan adalah seorang kultivator alam ilahi? Tanya Yoshua dengan suara parau sambil menyeka keringat di dahinya. Bukan hanya dia, bahkan Winston, yang selalu berpikir bahwa dia memahami Jonathan dengan sangat baik, tercengang. Sementara alam ilahi dan alam dewa tampaknya hanya dipisahkan oleh tingkat kultivasi belaka, pada kenyataannya, perbedaannya sangat besar. Jika Jonathan benar-benar seorang kultivator alam dewa, maka 8 keluarga terhormat akan mulai memperlakukannya secara berbeda. Faktanya, mereka harus mengakui kantor Asura Jonathan sebagai eksistensi yang unik, terlepas dari keluarga-keluarga terhormat di Canaya. Satu-satunya orang yang tidak terkejut dengan wahyu itu adalah Kesana. Saat di Remdik, ia berada di ambang kematian saat ia dan Jonathan dikepung oleh hampir 2.000 manusia serigala. Namun, Jonathan dengan paksa merebut kembali nyawanya dari cengkeraman malaikat maut dengan kekuatan hidup. Selain itu, dia menyembuhkan semua luka-lukanya. Hal itu tampak seperti keajaiban dari sudut pandangnya. Sejak saat itu, Kesana mulai memperlakukan Jonathan seperti dewa. Bahkan jika Jonathan mengatakan kepadanya bahwa dia telah naik menjadi dewa pada saat itu, dia tetap tidak akan meragukannya. Paling-paling, dia hanya akan terkejut sejenak, mengangguk, dan berkata, "Memang sudah seharusnya begitu, Guru." Oleh karena itu, fakta bahwa dia telah menjadi kultivator alam ilahi tidak menggoyahkannya. Berdiri di medan perang, Ivanov melepaskan sejumlah besar energi spiritual ke sekelilingnya dan memeriksa para prajurit roh secara detail. Alam prasejarah. Menyempitkan matanya, dia menyapu pandangannya melewati medan perang. Beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada Yoshua. "Itu kamu." Melalui bantuan prinsip, dia dengan cepat menemukan hubungan antara pemanggil pasukan di tangan Yoshua dan energi spiritual langit dan bumi. Prajurit roh hanya alam prasejarah karena tingkat kultivasi Kastor tidak cukup tinggi. Saya yakin akan hal itu. Jika aku menggunakan pemanggil pasukan sebagai gantinya, para prajurit roh ini setidaknya akan menjadi alam superior. Aku harus mendapatkan item magis itu. Bab 1108. Anda Yoshua Whiteley. Kerutan terbentuk di dahi Ivanov saat ia menatap Yoshua, yang berdiri lebih dari 100 meter jauhnya. Namun, Yoshua dapat mendengar kata-kata Ivanov dengan jelas, seolah-olah Ivanov yang mengatakannya langsung di telinganya. Meskipun keduanya berada di faksi yang berbeda pada saat itu, Yoshua tidak berani menunda tanggapannya. Terlepas dari rasa penasarannya atas panggilan Ivanov yang tiba-tiba, Yoshua bukanlah orang bodoh. Ia menduga hal itu berkaitan dengan prajurit roh yang dipanggil. Yoshua membungkuk dan menjawab dengan hormat, "Ya, saya Yoshua Whiteley." "Ada apa, Tuan Ivanov?" "Anda mengenal saya." Jawaban Yoshua mengejutkan Ivanov. Dia tidak menyangka Yoshua mengetahui namanya. Meskipun Ivanov dapat dianggap sebagai pemegang peran pengambil keputusan yang sebenarnya di Remdik dan memimpin separuh dari pertahanan militer negara, hanya para petinggi Remdik yang mengetahui kehebatannya, sementara orang luar tidak mengetahui identitasnya. Sama halnya dengan kantor Asura yang merahasiakan identitas Jonathan. Bagaimanapun, keselamatan orang yang memegang sumber daya yang begitu besar di tangannya sangatlah penting. Dalam sejarah, ada lebih dari satu kultivator yang bersekongkol dan dibunuh, meskipun tidak ada tandingannya. Melihat Ivanov, Yoshua membungkuk dengan formal lagi. "Meskipun saya berada di bawah kendali 8 keluarga terhormat ketika saya memegang pemerintahan, saya masih memberikan perhatian ekstra pada kecerdasan Remdik." Ivanov mengangguk mendengar penjelasannya. Dia mungkin tidak tertarik dengan perselisihan internal Canaya, tapi bukan berarti dia tidak mengetahuinya. 8 keluarga terhormat memiliki banyak pembudidaya alam dewa. Remdik hanya tahu perkiraan jumlahnya, dan fokus utama mereka adalah pada kultivator alam dewa dari 8 keluarga terhormat. Namun, Remdik memberikan perhatian khusus pada 4 orang kultivator alam dewa yang tumbuh di antara celah-celah 8 keluarga terhormat di tanah Canaya yang luas. Yoshua, Jonathan, Wilbur, dan Carl. Mereka berempat adalah generasi baru pembudidaya alam dewa yang tumbuh dengan cepat meskipun berada di lingkungan bertekanan tinggi. Di tanah Canaya yang luas, sangat sulit untuk memenuhi kriteria menjadi kultivator alam dewa jika seseorang tidak termasuk dalam 8 keluarga terhormat atau bukan keluarga besar mereka. Namun, keempat orang yang disebutkan di atas telah dengan sengaja tumbuh ke tahap itu sendiri.
Jonathan telah mendirikan kantor Asura sementara Karl memegang kendali atas fasilitas peluncuran rudal khusus di Doveston. Wilbur dan Joshua memegang kendali atas angkatan darat Yaleviu dan sering kali menimbulkan kekacauan di bawah hidung 8 keluarga terhormat. Perilaku mereka sangat provokatif. Keberuntungan, kesempatan, temperamen, metode kultivasi, keterampilan, dan teknik. Kondisi yang diperlukan untuk menjadi kultivator alam dewa jauh lebih sulit bagi Jonathan dan 3 orang lainnya. Namun, di bawah lingkungan yang begitu sulit, keempatnya masih dengan gigih membuka jalan mereka di Canaya. Bahkan sang kaisar menyebut mereka berempat lebih dari 1 kali. Ia menyesalkan jika mereka berempat lahir di Remdik, maka Remdik tidak akan takut akan perselisihan internal maupun eksternal selama seabad yang akan datang. Namun, Canaya terus berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka berempat. Itu adalah ironi yang mencapai puncaknya. Keraguan melintas di tatapan Ivanov saat ia menatap pria di kejauhan itu. Sebagai panglima tertinggi Remdik di zona perang timur, saat ini saya mengundang Anda untuk menjadi warga negara Remdik, Joshua. Selama Anda setuju, Remdik akan memenuhi semua kebutuhan kultivasi Anda dan bahkan menyediakan akomodasi apapun yang Anda inginkan. Status Anda hanya nomor 2 setelah saya. Apakah Anda bersedia untuk pindah agama? Tidak ada yang menyangka Ivanov akan secara terang-terangan memburu bakat dari Canaya. Talenta itu adalah Joshua dengan identitas yang unik. Hayden menoleh kepada Joshua dan berkata dengan gigi terkatup, "Joshua, dia terlihat tulus, dan kondisinya tidak buruk. Apakah Anda tertarik?" Joshua memutar matanya mendengar pertanyaan Hayden, berputar, dan membungkuk pada Ivanov. "Tuan Ivanov, saya sangat ingin tahu mengapa Anda pikir saya akan menerima undangan Anda. Dengan tingkat kultivasi dan temperamen Anda, saya yakin Anda tidak akan lebih lemah dari saya di masa depan." Ivanov menambahkan, sambil tersenyum, "Jika kita berada di Remdik, orang Siulian seperti Anda akan mendapatkan bantuan dari seluruh keluarga Gomez. Sayangnya, Anda berada di Canaya, di mana 8 keluarga terhormat hanya ingin membantai Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Perselisihan antara keluarga terhormat terjadi di setiap negara, tapi hanya 8 keluarga terhormat di Canaya yang bisa berpura-pura tidak tahu tentang invasi bangsa mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Remdik mengalami invasi, semua keluarga terhormat akan memberikan segalanya untuk melawan penjajah. Negara seperti itu yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik 8 keluarga terhormat dan sekte kuno tidak layak untuk dilindungi olehmu dan kantor Asura." Kata-kata Ivanov membuat tempat itu terdiam. Terlepas dari apakah itu Hayden, korban langsung dari kerja paksa 8 keluarga terhormat, atau Karl, Zachary, atau yang lainnya, bahkan 3 anggota keluarga Listen pun menundukkan kepala. Suara Ivanov bergema di seluruh medan perang dan terdengar oleh beberapa juta tentara. Kata-katanya tidak hanya ditujukan kepada Joshua, itu ditujukan kepada semua prajurit kantor Asura. 8 keluarga terhormat memiliki tenaga kerja dan sumber daya, tetapi dalam perang melawan invasi Canaya, hanya keluarga Listen yang mengerahkan 3 pembudidaya alam dewa. Kepentingan bangsa atau kecintaan terhadap tanah air bukanlah alasan mereka untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka takut Doveston akan jatuh ke tangan Remdik, dan mereka akan terkena dampaknya. Itulah satu-satunya alasan mereka ikut campur. Fakta yang paling menyedihkan adalah bahkan jika anggota kantor Asura memenangkan perang dan melindungi Doveston dari invasi Remdik, ke-8 keluarga terhormat itu masih akan tetap mempertahankan status dan otoritas mereka. Mereka tidak perlu berusaha untuk berdiri di atas orang lain dan terus bertanggung jawab atas hukum negara. Ya, apa yang sedang kita lakukan? Saya juga tidak mengerti apa yang kita perjuangkan. Tentu saja, ini demi keluarga dan teman-temanmu. Kenapa kau? Aku tahu ini demi keluarga dan teman-temanku. Tapi mengapa 8 keluarga terhormat bisa menang atas seluruh negeri ketika mereka tidak melakukan apa-apa? Itu benar, jika itu masalahnya, apa gunanya kita berperang? Kami mempertaruhkan nyawa kami di medan perang, namun pada akhirnya, 8 keluarga terhormatlah yang menuai semua keuntungan. Jika itu masalahnya, lebih baik kita menyerah saja dan membiarkan tentara Remdik menyerbu negara ini. Tidak ada yang akan menjalani kehidupan terbaik mereka saat itu. Itu benar, gumaman itu semakin keras dan keras. Beberapa orang bahkan melemparkan senjata dan senjata mereka ke tanah. Ekspresi Joshua dan yang lainnya berubah menjadi muram. Ini adalah kutukan.
Suruh mereka menutup telinga mereka. Yoshua berteriak kepada Zakari dan yang lainnya. Namun, ekspresi Zakari dan yang lainnya suram, karena mereka sudah tahu mereka sudah terlambat. Meskipun tingkat kultivasi mereka belum mencapai alam dewa, mereka tetaplah komandan yang sangat baik di medan perang. Tujuan akhir kantor Asura adalah melenyapkan 8 keluarga terhormat. Sebaliknya, keluarga-keluarga itu telah menjadi penerima manfaat dari kematian para prajurit yang telah memberikan segalanya. Terlebih lagi, beberapa kata sederhana dari Ivanov tidak dapat disangkal telah merobek celah di hati para prajurit kantor Asura. Bab 1109. Kita tidak bisa menahan mereka lagi. Zakari dan teman-temannya berucap dengan gigi terkatup saat mereka melirik ke arah para prajurit kantor Asura. Terlepas dari kemampuan mereka untuk memerintahkan tentara Sekutu Timur melalui perintah militer mereka, terbukti bagi semua orang bahwa seorang prajurit yang tidak memiliki kemauan untuk bertempur sama tidak bergunanya, bahkan dengan senjata di tangan. Pada saat itu, Jonathan dapat melihat dunia luar dari dalam tubuhnya, tetapi tidak berdaya untuk melakukan intervensi. Seboxia sekali lagi menyegelnya. Bagaimanapun, Seboxia sadar akan ketidakstabilan emosi Jonathan, yang cenderung gegabah dan mengabaikan konsekuensi dari provokasi sekecil apapun. Jika Jonathan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sekarang, tidak ada yang tahu malapetaka apa yang akan ditimbulkannya. Namun, pertarungan antara pembudidaya alam ilahi sangat berbahaya. Bahkan gangguan sesaat saja bisa menyebabkan akhir yang berbahaya. Lebih jauh lagi, Seboxia bermaksud agar Jonathan mengalami kekalahan telak. Moral tentara Sekutu Timur sudah goyah, dan konsekuensi dari konfrontasi langsung dengan pasukan utama Remdik sudah dapat diperkirakan. Meskipun Jonathan telah mematahkan cornya sendiri, Seboxia menyadari melalui pengamatan bahwa Jonathan tidak pasrah pada nasibnya, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah tingkat kultivasinya menurun. Awalnya, Seboxia secara naif berpikir bahwa Jonathan hanya melakukan perjuangan terakhir, tidak mau menjadi manusia biasa. Namun, secara bertahap dia menyadari bahwa Jonathan tampaknya tidak peduli dengan hilangnya energi spiritualnya. Yang ia pedulikan adalah prinsipnya. Setelah kehilangan prinsip of slaughter, Jonathan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merenung dan bermeditasi. Bahkan saat bepergian, dia akan memejamkan mata dan bermeditasi kapanpun dia punya waktu luang. Terlepas dari tingkat kultivasi Seboxia yang sudah sangat tinggi, dia tidak dapat melihat pikiran Jonathan. Baru setelah Jonathan memasuki flow state di medan perang, Seboxia akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Jonathan tidak hanya menemukan cara untuk melawan ruang ilahi tetapi juga, selama pencerahannya, Seboxia sekali lagi merasakan sedikit pengaruh prinsip surgawi. Ini semua mengarah pada satu hal: Jonathan sedang mencari pengakuan dari prinsip kekuatan yang baru. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, cukup sulit bagi seorang kultivator untuk menerima pengakuan dari satu prinsip dari 3.000 prinsip agung dalam hidup mereka. Namun, Jonathan sebenarnya mencari pengakuan dari prinsip kedua. Selain itu, fakta bahwa dia memasuki flow state menandakan bahwa Jonathan mungkin benar-benar telah mendapatkan sepotong pengakuan dari prinsip surgawi. Kesadaran ini membuat Seboxia gelisah. Awalnya, saat memasuki tubuh Jonathan, Seboxia tertarik dengan prinsip of slaughter yang pertama, tapi seiring berjalannya waktu, Seboxia mulai memahami bahwa Jonathan adalah seorang jenius yang langka. Jika tidak ditekan, dia mungkin akan mencapai alam ilahi dan menjadi sepenuhnya di luar kendali Seboxia. Oleh karena itu, Seboxia terus-menerus mengganggu cor Jonathan, berharap untuk menghambat kemajuan kultivasinya. Namun, bahkan dalam keadaan cor yang hancur dan keputusasaan total, Jonathan berhasil memasuki flow state. Bakatnya sungguh luar biasa. Seboxia tahu jika Jonathan menggenggam prinsip of strength sekali lagi, setelah mengalami kehancuran prinsipnya, prinsip baru Jonathan akan menjadi tidak bisa dipecahkan. Untuk menghancurkan prinsip Jonathan sekali lagi, Seboxia bersiap untuk menggunakan nyawa tentara Sekutu Timur sebagai pedang yang tak terlihat. Dia sangat menghargai Jonathan, tapi itu hanya sebagai alat. Jika alat itu membawa risiko berbalik melawan tuannya, Seboxia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ratusan ribu tentara-tentara Sekutu Timur tidak menjadi masalah baginya. Lagi pula, ketika dia mendirikan Seboxiasm, dia telah membunuh jutaan orang tanpa ragu-ragu. Seboxia, biarkan aku keluar. Jonathan berteriak dari sangkar di bawah medan kesadaran. Namun,
Seboxia tidak hanya tidak membiarkan Jonathan keluar tetapi bahkan benar-benar menyegelnya dalam pikiran, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dunia luar. Saat indera terakhir dari dunia luar menghilang, Jonathan, yang duduk di dalam penjara indera spiritual yang kosong, benar-benar tercengang. Dia telah secara sukarela melepaskan kendali atas tubuhnya, dan sekarang dengan indera spiritual Seboxia yang menempati tubuhnya, mustahil bagi Jonathan untuk merebutnya kembali. Selain itu, mengingat kekuatan indera spiritual Seboxia, tidak ada ruang bagi Jonathan untuk melawan jika pria itu ingin merasukinya. Oleh karena itu, Jonathan berdiri di dalam penjara indera spiritual, menatap ruang putih di sekelilingnya dengan putus asa. Setelah indranya dilucuti, dia telah kehilangan semua penilaian terhadap dunia luar, dan dia bahkan tidak dapat menentukan berlalunya waktu. Dia tidak tahu apakah 1 hari atau 1 tahun telah berlalu. Jonathan berbaring dalam cahaya putih terang, dengan tenang menunggu kandangnya dibuka atau kematiannya yang tiba-tiba. Ada kemungkinan bahwa puluhan tahun telah berlalu di dunia luar, dan segalanya telah berubah, namun saya tidak memiliki satu pun petunjuk. Sementara itu, Seboxia memandang Ivanov dengan acuh tak jauh dari sana. Jika Ivanov melakukan pembunuhan sekarang, Seboxia pasti tidak akan menghentikannya. Namun, ketika semua orang mengira moral tentara Sekutu Timur akan runtuh sepenuhnya, baik Ivanov maupun Seboxia memalingkan wajah mereka sedikit ke kanan. Yoshua dan yang lainnya selangkah di belakang, tetapi mereka juga menoleh. Boom, boom, boom. Suara seperti genderang perang terdengar dari kejauhan dan dengan cepat menggema di langit dan bumi. Diiringi dengan suara genderang perang, sesosok tubuh dengan cepat mendekat dari kejauhan. Ketika dia mendarat di dekatnya, gelombang aura pertempuran menyapu seluruh area. Semua orang mengangkat perisai mereka untuk memblokir, dan kemudian mundur. Itu adalah pembudidaya alam ilahi lainnya. Yoshua dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka, sangat ingin melihat dengan jelas siapa yang datang. Pembudidaya alam ilahi yang baru muncul akan mendikte arah seluruh pertempuran, tetapi mereka tidak tahu apakah dia akan memihak Remdik atau kantor Asura. Karl dan Zakari sudah kehilangan harapan pada saat ini. Dikatakan bahwa seseorang mengetahui urusan mereka sendiri yang terbaik, dan meskipun kantor Asura terlihat kuat, hanya ada segelintir pembudidaya tingkat tinggi. Mereka hanya memiliki beberapa pembudidaya alam dewa, dan pembudidaya alam ilahi bahkan lebih sulit didapat. Meskipun Jonathan menunjukkan kultivasi seorang kultivator alam ilahi, Karl dan yang lainnya mengerti bahwa dia pasti menggunakan semacam metode tabu. Adapun pembudidaya alam ilahi yang baru muncul, tidak peduli siapa dia tidak mungkin berpihak pada kantor Asura. Mereka takut pertempuran itu benar-benar hilang. Namun, tidak semua orang berkecil hati seperti Karl dan yang lainnya. Misalnya, 3 orang dari keluarga Listen memiliki sedikit senyuman di wajah mereka. Memimpin kelompok itu, Winston menyarungkan biloknya, merapikan pakaiannya, dan yang mengejutkan, bahkan tanpa mempertahankan perisai spiritual, dia berjalan menuju lokasi di mana pembudidaya alam ilahi ketiga telah mendarat. Di tengah gelombang kejut, ketiga Listen berdiri dalam formasi dan segera membungkuk ke arah depan. Kami, Winston, Remy, dan Fletcher, dengan ini menyambut Anda, Tuan Quintus. Bab 1110. Tuan Quintus. Mendengar kata-kata keluarga Listen, Yoshua dan yang lainnya menjadi murung. Saat angin dan pasir mereda, sesosok tubuh kurus muncul dari balik awan, menarik perhatian semua orang yang hadir. Sosok pria tua itu sedikit bungkuk, tubuhnya tampak rapuh. Namun, saat ia berdiri di sana, aura tekad yang teguh dan tak terkalahkan, terpancar dari dirinya. Terlepas dari usia pria itu dan lingkungan yang sangat dingin, dia hanya mengenakan jubah hijau tipis. Dengan sepatu kain yang menghiasi kakinya, serta janggut dan rambut putih yang tergerai, dia menyerupai dewa kuno dari cerita fantasi. Ketika dia mendengar Winston dan yang lainnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan tersenyum kepada mereka. Ya, seperti biasa, keluarga Listen memiliki sopan santun yang sempurna, tidak seperti anak-anak nakal di sana yang sepertinya lupa pentingnya menghormati orang yang lebih tua, ujar Quintus dengan riang sambil menepuk-nepuk lengan Winston dengan puas. Karl, Hayden, dan yang lainnya masih tercengang sambil bertanya-tanya, tapi kami harus tahu siapa Anda sebelum kami bisa menyapa Anda. Meskipun begitu, mereka menyimpan kata-kata itu di dalam pikiran mereka. Mereka tidak akan pernah berani menyuarakannya dengan lantang. Bagaimanapun juga,
Tidak peduli seberapa baik pun seorang kultivator alam dewa terlihat, tangan mereka berlumuran darah. Bagi mereka, membunuh seorang kultivator alam dewa sama dengan menghancurkan dua semut sampai mati, tugas yang tidak terlalu penting dan eksekusi yang mudah. Jadi, yang terbaik bagi Karl dan yang lainnya untuk tidak menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Pada pemikiran itu, mereka menyarungkan senjata mereka dan berdiri dalam keheningan penuh hormat, sepenuhnya menyadari konsekuensi dari memprovokasi Quintus dari keluarga Listen. Namun, ada satu pengecualian, Kesana. Kesana, yang berasal dari garis keturunan pejuang, memiliki keberanian dalam dirinya. Bahkan, dia bahkan berlari ke arah keluarga Listen saat melihat Quintus. Tuan, apakah Anda di sini untuk membantu kami? Kesana bertanya dalam bahasa Canayan yang beraksen Canayan. Quintus menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Kesana. Kau, gadis ini bukan orang Canayan, kan? Quintus bertanya, menoleh ke arah Winston. Saat Winston mendukung Quintus, dia bergumam, "Ya, Tuan Quintus. Gadis ini bernama Kesana, dan dia seorang rendikian. Saya tidak tahu mengapa, tapi dia menganggap Jonathan sebagai tuannya dan telah bertarung atas nama kantor Asura." Berjuang atas nama kantor Asura. Quintus mengatupkan bibirnya sebelum mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Mereka yang bisa meninggalkan kegelapan dan merangkul cahaya, terlepas dari negara asal mereka, adalah kawan-kawan kita. Sayang sekali pinggulnya terlalu kecil, dan dia tidak akan bisa melahirkan seorang putra. Kalau tidak, saya akan memperkenalkannya kepada Sydney. Penyebutan nama Sydney membuat bibir Quintus menghela napas. Dia kemudian memeluknya. Winston, tahukah kamu betapa aku menyayangi cucu kesayanganku ini? Saya berharap bisa memberikan segala sesuatu yang baik di dunia ini kepadanya. Namun, usianya sudah hampir 30 tahun, dan dia masih belum mencari pasangan. Aku menunggu untuk menggendong cucu-cucuku. Cucu-cucu saya, dan saya ingin tahu berapa tahun lagi saya bisa hidup sampai impian saya menjadi kenyataan. Karl dan yang lainnya hanya bisa menatap pria tua itu, bingung dan bingung. Mengapa mereka tiba-tiba membicarakan masalah keluarga? Winston segera berdeham dengan canggung. Ahem, Tuan Quintus, mari kita bicarakan masalah pernikahan Sydney saat kita kembali. Kita, di tengah-tengah perang. Quintus terkejut sejenak dengan kata-kata pria yang lebih muda itu. Kemudian, dia menatap kosong orang-orang di sekitarnya sampai akhirnya matanya tertuju pada Yoshua. Anak laki-laki dari keluarga Whiteley. Ketika Yoshua menyadari bahwa tatapan Quintus tertuju padanya, dia dengan cepat membuat sayatan kecil di ibu jarinya dan mengetuk Throop Summoner. Meskipun Throop Summoner telah menunjukkan kekuatan yang mengesankan, ia belum menunjukkan potensi penuhnya. Jika Quintus menghadapinya, Yoshua bertekad untuk mengeluarkan kekuatan Throop Summoner yang sebenarnya, apapun konsekuensinya. Setelah menyadari tekad Yoshua, Quintus menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kau telah membantu kantor Asura dalam menangkis musuh hari ini meskipun ada serangan tanpa henti dari 8 keluarga terhormat. Keluarga Listen tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit lagi, tapi hanya itu yang akan kami lakukan. Aku tidak tahu apa yang kalian cari di Delisgar Ridge, tapi itu adalah wilayah keluarga Listen. Kami tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja jika Anda mencoba mengambil sesuatu dari kami. Kata-kata Quintus membuat yang lain menghela napas lega. 8 keluarga terhormat itu telah mencari keturunan terakhir keluarga Whiteley selama lebih dari 1 dekade, dan sekarang, Yoshua berada tepat di depan keluarga Listen. Semua orang takut kalau Quintus akan mengejar Yoshua. Terima kasih, Pak. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yoshua menjauhkan Throop Summoner-nya. Namun, cahaya putih yang berkedip-kedip samar di dadanya adalah tanda bahwa dia masih waspada. Quintus kemudian menoleh ke arah Jonathan dan Ivanov. Siapa bilang 8 keluarga terhormat Canaya tidak memperhatikan urusan dunia? Beraninya kau membuat kekacauan di Canaya. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mati? Suara Quintus hanya berupa bisikan, tapi prinsipnya memastikan bahwa kata-katanya bergema di telinga semua orang. Saat kata-kata Quintus sampai ke telinga para prajurit kantor Asura yang kehilangan semangat, gelombang kebingungan melanda barisan mereka, dan mereka melihat sekeliling dengan bingung. Sebagian besar adalah orang biasa. Bahkan jika mereka adalah pembudidaya, mereka hanyalah pembudidaya alam pralestial dan alam surgawi, mereka tidak dapat merasakan kekuatan pembudidaya alam ilahi. Oleh karena itu,
mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Yang mereka tahu adalah bahwa ada orang lain yang muncul dan menghadapi kultivator Remdikian. Masih bingung, para prajurit berbalik, berharap untuk bergerak ke depan untuk mencari tahu siapa yang berbicara. Tapi Quintus mengambil langkah maju pada saat itu. Bam! Embusan energi spiritual yang kuat melonjak keluar di medan perang dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pembudidaya alam ilahi Quintus dari keluarga Listen Doveston bergabung dalam pertempuran. Kalimat sederhana itu membawa keheningan pada tentara Sekutu Timur. Beberapa detik kemudian, sorak-sorai gemuruh orang-orang bergema di angkasa. Winston menoleh untuk melihat para tentara yang bersorak-sorai di belakangnya dengan mata terbelalak. Niat awal meminta bantuan seorang pembudidaya alam ilahi dari keluarga Listen adalah untuk meminimalkan dampak perang yang menghancurkan pada keluarga mereka. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa sesepuh keluarga Listen akan menjadi sumber semangat bagi para prajurit kantor Asura. Quintus menatap Ivanov dengan tajam, matanya penuh dengan semangat juang yang ganas. Kau punya waktu 10 detik untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka kau akan mati di sini. Namun, tatapan Ivanov ke arah Quintus tetap dingin dan tidak berubah. Dengan sedikit goyangan pada kakinya, dia muncul kembali tepat di samping Quintus. Mereka yang menghalangi jalan saya akan mati. Dengan sebuah pukulan yang kuat, Ivanov melepaskan kekuatan dahsyat yang bergema di sekeliling Quintus, menyebabkan tanah dalam radius lebih dari 10 meter runtuh seolah-olah dihantam oleh palu yang berat dan tak terlihat. Quintus tenggelam bersama tanah. Mundur! Winston berteriak kepada para prajurit, tapi dia masih terpengaruh oleh gelombang kejut dari serangan dua pembudidaya alam ilahi. Perisainya terbang, dan Winston terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah sebelum maju ke depan. Sementara itu, Suboxia diam-diam mendarat di belakang Ivanov. Sambil mengulurkan telapak tangannya, ia melayangkan sebuah pukulan kuat ke arah dada Ivanov dari belakang. Bersambung.